Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas DADA, ya Diamond Citra Propertindo. Ya ini ada saham request, kita lihat ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Oke, untuk DADA selalu kita lihat ya untuk riwayat pembagian dividen. Ya, kenapa dividen itu penting? Karena perusahaan yang bayar dividen, yang bagian dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, jadi kalau dia nggak bagi dividen, ya berarti cuma tiga hal gitu ya. Antara perusahaannya itu hanya untung di atas kertas, yang kedua perusahaan tersebut ada masalah gitu ya di bisnisnya, atau tiga perusahaan tersebut hanya memperkaya owner perusahaannya aja gitu ya. Jadi buat saya penting sekali perusahaan itu bagi dividen. Artinya perusahaan itu keuntungannya itu nyata dari bisnisnya ya, sudah terbukti profit. Dan untuk DADA ini memang dia baru sekali bagi dividen ya di tahun buku yang kemarin, distribusinya itu 2025 ya 9 Oktober. Ini buat saya awal yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena dia ya dari track record ini baru sekali bagi dividen, tapi belum terbukti gitu ya, karena baru sekali. Saya biasanya perlu 3 tahun terakhir untuk bagi dividen ya. Jadi kalau dia dari 2023, 2022, nah itu baru sudah terbukti bisnisnya tuh stabil ya. Tapi kalau baru sekali ya belum tentu terbukti gitu. Bisa jadi perusahaan tersebut hanya sekali aja bagi dividen, kedepannya nggak bagi dividen kayak gitu ya. Jadi untuk DADA buat saya masih belum menarik ya, karena ya masih baru sekali, track recordnya masih belum jelas ya, masih belum pasti. Oke, ini satuannya rupiah ya, isi kolom infonya. Sekarang kita cek untuk kas tarakasnya ya. Penting sekali kita melihat kas tarakas ini. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Maaf ya batuk saya, kambuh. Oke ya, kenapa gitu ya? Kas ini punya fungsi untuk bayar Oke, maaf. Kas ini punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Karena kalau dia terlalu kecil nilainya, bisa jadi dia nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya. Gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita lihat. Tapi kalau nilai terlalu besar juga buat apa? Itu tanda tanya ya, buat apa perusahaan itu menumpuk kas terlalu besar? Karena kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya ya. Dengan cara apa? Ya simpel, bagi dividen, ekspansi usaha, bayar pinjaman yang masih ada, atau buyback saham aja ya, untuk mengurangi jumlah saham beredar. Dan 4 hal tersebut itu akan yang nantinya menguntungkan kita pemegang sahamnya ya. Jadi kita harus cari perusahaan yang pro kepada pemegang saham gitu. Nah, memang untuk si DADA ini posisi kasnya yang di 2025 Q3 ini dia naik ya, posisinya lebih kuat gitu. Nanti kita cek lebih lanjut di laporan arus kasnya. Oke ya, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas di bagian saldo laba yang ini nilainya ya. Kita harus pindahkan gitu. Kenapa? Karena saldo laba ini angka kunci buat saya. Saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si DADA ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 49 miliar. Ya, jadi memang untuk saldo laba positif itu bagus. Ya, dia bisa bagi dividen gitu. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya negatif gitu ya, ya dia akan bisa bagi dividen, artinya dia rugi melulu gitu ya. Dan kalau rugi melulu itu termasuk perusahaan yang bermasalah ya. Kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat, ya nggak membuat saya tertarik gitu ya, justru waspada ya. Dan sebentar, ini DADA harganya 50 ya. Nah, ini berarti ini ada something nih ya, ada sesuatu yang nanti bisa kita cek ya, kenapa ini nih. Menarik juga nih, jadi semangat ya kalau kayak gini tiba-tiba. Oke ya, jadi kita cek ya. Jadi penting ya untuk lihat saldo laba itu harus positif gitu. Oke, nah lalu kita cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Nah, kenapa ekuitas ini penting ya? Karena kalau saya metodenya gitu ya, memang valuasinya pertama yang utama itu pakai PBV ya. Jadi kalau teman-teman yang udah biasa menyimak video saya di awal-awal, pasti ada edukasi, pasti udah pahamnya kerangka berpikir saya. Dan ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Ini nilainya 0,16. Artinya si DADA ini baru mencetak profit itu sebesar 0,16 kali modal awalnya. Ya, jadi belum balik modal. Karena kalau balik modal itu nilainya 1 gitu ya. Jadi kalau 0,16 atau 16% itu bisa dibilang teman-teman punya bisnis modal 1 miliar gitu ya.
baru untungnya 160 juta gitu ya. Jadi belum balik modal, masih harus bertumbuh terus gitu ya gitu. Dan memang untuk secara PBV ini memang dihargainya ya sedikit premium ya, di harga 1,05 PBV-nya gitu ya, nilai bukunya 47 gitu. Cuman ini unik juga ya 50, berarti ada problem nih kemungkinan ya. Oke, lalu kita cek ya. Jadi ya ini sih nggak masuk kriteria karena saya cari PBV yang di bawah 1. Oke, kita langsung cek ke bagian pendapatannya. Untuk laporan laba rugi saya selalu pakai 3 hal ini ya, 3 pos keuangannya, karena ini yang paling penting. Yang pertama kita lihat pendapatannya. Kenapa pendapatan gitu? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya, pertumbuhan bisnis perusahaan. Tahunya dari mana? Ya gini, kalau misalnya perusahaan yang baik yang bertumbuh, revenue itu akan cenderung naik. Ya, jadi barang atau jasa yang dijual perusahaan itu ya relevan untuk customer, dibutuhkan customer, disukai customer gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak disukai ya dia bakal cenderung turun gitu ya. Nah, nanti pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa atau beban pokok yang ini nilainya. Nanti keluar laba bruto. Nah, ini gitu ya, kita harus pindahkan gitu ya laba bruto ini. Kenapa gitu? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ini luar biasa tinggi ya, gross profitnya 70%. Jadi gampangnya teman-teman menjual barang 100.000 gitu, ambil laba kotor itu 70.000. Ya, 30.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Jadi dia bisa menjual hampir 2 kali harga modalnya. Luar biasa, ini bagus gitu ya. Nah, kenapa gitu? Kita harus cari yang gross profit itu setinggi mungkin gitu ya. Kenapa? Karena semakin besar gross profit, nanti akan semakin besar net profitnya. Ya, laba bersih, karena nanti si gross profit ini nanti akan dikurangi oleh ini beban usaha, beban lain-lain, beban pajak, beban keuangan. Nanti keluar laba periode berjalan ya, laba bersihnya yang ini nilainya. Gitu. Nah, ini adalah inti ya dari laporan laba rugi, laba bersih. Gitu ya, perusahaan ini untung atau enggak ya. Dan untuk si Dada, untuk periode yang sekarang ya dia laba bersihnya naik luar biasa ya, dari 165 juta sekarang 855 juta ya. Pendapatan juga tadi naiknya dari 7,2 miliar jadi 9, laba kotor dari 4,4 sekarang jadi 6 ya. Jadi ini bagus nih, meningkat semua gitu ya. Cuman memang ini kok ROE-nya kecil sekali ya. Gitu ya. Jadi dia lihat tuh, modalnya besar tapi pengakhirannya sedikit ya, ROE-nya kecil sekali. Dan secara PER ini luar biasa kemahalan ya. PER ini 325 ya, jadi ini sangat-sangat kemahalan buat saya gitu. Yang kita harus tahu itu adalah PER itu sendiri. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share-nya. Ini earning per share 0, sekian tuh gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli Dada, harapannya kembali balik modal itu 325 tahun gitu ya, 3 abad gitu ya. Jadi ini kemahalan sekali. Makanya wajar sekali kalau misalnya banyak orang yang pakai PER itu ya 5, 10, karena ya itu ekspektasi returnnya itu ya dalam 5 tahun, 10 tahun gitu. Jadi jangan yang terlalu mahal seperti ini ya, apalagi periode sebelumnya ini 1681 tahun ya gitu. Jadi nggak tahu ini teman-teman masih hidup atau enggak gitu ya. Kalau saya kayaknya udah nggak tahu ya, udah dimensi lain kayaknya gitu ya. Jadi ini sangat kemahalan ya, PBV kemahalan sedikit dan PER-nya sangat-sangat kemahalan ya. Nah, lalu kita cek ke bagian laporan arus kas ya, laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Kita cek untuk penerimaan kas dari pelanggan ya, ini untuk memvalidasi sih laporan laba rugi gitu ya, untuk melihat terutama pendapatannya ya. Maksudnya gimana? Jadi gini gitu ya. Kita lihat ya, penerimaan kas ini dia 175%, periode sebelum 441% ya, ini luar biasa gitu ya, tinggi sekali gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau pendapatan itu dia kan dicatatnya secara akrual gitu, jadi dia hanya ditulis di atas kertas saja ya, kutip gitu. Tapi uang yang diterima itu di arus kas ini, penerimaan kas gitu ya. Jadi gampangnya ya, kalau rasionya 175%, teman-teman menjual barang 100 juta gitu ya, customer-nya itu bayar 175 juta. Loh, kok bisa lebih tinggi gitu ya? Bisa jadi selisih 75 juta itu adalah utang si customer-nya yang belum bayar gitu. Atau ini sebenarnya bisa dicek, udah bisa langsung terjawab karena ini kan properti ya. Kalau properti itu kan berarti customer kan bayar DP terus kan, nggak pernah full, jarang gitu ya full. Nah, mungkin pas di periode yang sekarang gitu, si customer tuh melunasi lebih banyak, lebih besar gitu. Jadi rasionya tinggi penerimaan kasnya gitu ya. Normalnya ya memang mendekati 100%
gitu ya, kalau misalnya perusahaan yang non bank secara umum gitu. Jadi kalau nilainya di atas 100% seperti ini, kita harus lihat ke rata-rata ke belakang-belakangnya gitu ya, ambil rata-ratanya kira-kira berapa. Kalau ini kan agak jomplang sekali ya, jadi mungkin kalau misalnya ini 441%, ya bisa dibilang ini lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya gitu. Contohnya gini, di yang periode sebelumnya dia bilang pendapatan 7,2 miliar, uang yang terima si perusahaan itu 3,31 miliar dari customer, kan bagus dong gitu ya. Kalau yang sekarang dia bilang pendapatan 9 miliar, uang yang terima cuma 15 miliar gitu. Ini jomplang sekali gitu. Jadi kas itu jangan sampai nggak tertagih, harus penerimaan kasnya harus tinggi, karena tadi kas punya fungsi untuk tadi bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah sekarang kita udah dapat nih kasnya 15 miliar ya, kita bayar supplier ke kontraktor, bayar karyawan, bayar operasional, bayar pajak, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Nilainya harus positif seperti ini ya gitu. Kenapa harus positif? Karena kalau dia positif artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Uangnya tuh nggak cuma habis untuk bayar operasional aja ya. Jadi selalu analogikan teman-teman punya bisnis gitu ya, uang yang udah customer bayar ke teman-teman, uangnya itu teman malah gunakan hanya untuk bayar operasional, bayar karyawan aja gitu, terus gak ada sisa. Buat apa? Teman-teman profit nggak? Nyata nggak untungnya? Nggak nyata gitu. Makanya harus positif net CFO ya gitu. Nah ini unik juga ya, saya baru kali ini nemu perusahaan yang CFI-nya ini nggak ada gitu ya, 0, CFF-nya juga 0. Jujur aja ini baru pertama kali gitu ya lihat yang kayak gini gitu. Gitu unik juga ya. Nah ini kita pindahkan dulu ya, saya sambil jelasin sedikit. Nah kita harus lihat gitu ya untuk si CFI. CFI ini adalah untuk melihat gitu ya ekspansi perusahaan, aktivitas ekspansi perusahaan. Nah kalau nilai negatif tuh kayak gini artinya dia berekspansi. Lihat tuh keluar uang untuk perolehan tanah ya, jadi dia beli tanah lagi, ekspansi. Nah kalau pendanaan itu berkaitan dengan pinjaman ya. Nah kalau misalnya dia nilai positif artinya dia ambil pinjaman. Ini salah ya, ini kayaknya salah tulis nih. Karena kalau pembayaran dia nilainya harusnya negatif, sedangkan ini positif. Kalau positif ya berarti ini harusnya penerimaan pinjaman gitu. Jadi kalau misalnya dia melunasi pinjaman nilainya harus negatif ya. Dan ini kita lihat nih dia menambahkan kas ya, uang kas. Dan sebenarnya ini bisa terjawab gitu. Kenapa? Karena gini, dari CFO dia positif 24 miliar, dipakai untuk ekspansi 23 miliar, ya sisa 1 miliar. Mungkin posisi kasnya kurang, makanya dia perlu ambil pinjaman. Karena kas tadi nggak boleh terlalu sedikit, bahaya. Gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini nggak ada sama sekali ya. Jadi ya udah kita langsung cek aja gitu, karena tadi ini ada berkaitan dengan pinjaman ke bank gitu ya. Kita sekarang cek ke bagian rasio lancarnya. Yang paling gampang. Ya. Ini yang paling gampang, kita lihat rasio lancar. Ini 156 miliar dibandingkan dengan 261. Ya berarti ini rasio lancar kurang dari 1. Ya. Gitu ya. Jadi ini beresiko sangat tinggi buat saya ya, dengan rasio lancar kurang dari 1, hampir 0, berarti 0,6 ya, sekitar 0,6 ya. 156 dibanding dengan 261, mungkin 0,6. Ini beresiko. Gitu. Kenapa? Karena jumlah aset yang ada cuma 156 miliar untuk bayar yang kewajiban yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun itu 261 miliar dengan aset yang ada. Kan berbahaya ya seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita lihat kas rasionya gitu ya, ini uang cuma 4,8 miliar, harus bayar kewajiban 261 miliar. Ini berbahaya ya. Kalau kita buat spesifik, rasio kas terhadap short term debt-nya yang ini nilainya, utang bank 71 miliar. Jadi gampangnya gini, teman-teman di dompet cuma punya uang 4,8 miliar. Utang depan mata yang harus lunas dalam kurang dari setahun itu 71 miliar. Ini beresiko sangat tinggi. Ya, resikonya sangat tinggi sekali. Ya, belum lagi dengan utang bank jangka panjang ya. Gitu ya. Jadi kalau secara DR jangka panjang memang ini masih kecil ya. 20 kalau kita hitung DR-nya ini 20-90 dibandingkan dengan 350 ya, masih kurang dari 1. Kalau spesifiknya long term debt-nya 28 dibandingkan dengan ekuitasnya segini. Masih aman memang. Tapi untuk jangka pendek ini berbahaya. Gitu ya. Jadi akan ada masalah si dada ini, dia kemungkinan gagal bayar. Ada kemungkinan. Ya, dia gagal bayar, gitu, entah apa yang terjadi. Gitu ya, karena dia akan berkutat dengan hutangnya ini. Ya, mungkin itu bisa jadi gitu ya, menjawab kenapa perusahaannya harganya 50. Gitu. Karena apa ya?
sangat-sangat berbahaya gitu ya. Cuman kita nggak tahu ya. Kalau pendapat saya rasa itu aja gitu ya. Dan kalau kita udah pindahkan data-data keuangannya gitu ya, jadi perusahaan ini buat saya tetap udah jelas ya, perusahaan ini nggak menarik. Dia bayar dividen hanya 1 kali aja gitu ya. Kedepannya belum tentu terbukti gitu. Ini cukup mengerikan gitu ya, buat saya agak serem gitu ya. Lalu saldo labanya juga ya memang positif gitu ya, tapi PBOV-nya memang ya di atas 1 ya, masih di atas 1. PR-nya terlalu kemahalan ya, 325 gitu ya. Dan pola arus kas juga ini memang CFO-nya positif ya, cuman untuk aktivitas investasi dia kan nggak ada ekspansi nih, berarti dia nggak ada tindakan apa-apa. Pendanaan pun dia nggak ada pelunasan hutang gitu ya. Kalau dia ada pelunasan hutang ya dia harusnya ada nilainya negatif bayar utang, ini kan nggak ada. Berarti kemungkinan dugaan saya benar gitu ya, bisa jadi gitu ya, dia berkutat dengan hutangnya gitu. Jadi ya buat saya perusahaan ini sangat-sangat beresiko tinggi, high risk ya. Cuman kembali gitu ya, yang teman-teman harus tahu gitu ya, kalau analisis laporan keuangan ini hanya sedikit dari analisis fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 gitu. Jadi kalau sekarang kuartal berjalan Q4, tahun-tahun ke depannya gimana saya nggak tahu ya. Silakan teman-teman proyeksikan sendiri aja gitu, apakah masih bagus atau enggak gitu ya. Dan sekali lagi kita bahas di sini itu kinerja berdasarkan laporan keuangan, bukan bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau harga sahamnya besok tiba-tiba naik berkali-kali lipat ya itu beda cerita gitu ya, saya nggak bahas di situ gitu. Jadi ini memang kalau buat saya sih beresiko tinggi. Cuma nggak tahu ya teman-teman ada pendapat nggak ya, masih menarik nggak si Dada gitu ya. Coba sharingkan ya di kolom komentar gitu pendapatnya gimana, supaya teman-teman yang lain tahu. Mungkin itu aja sharing dari saya untuk Dada gitu ya. Kalau teman-teman ada request saham gitu atau ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar supaya nanti saya respon ya. Dan sekedar informasi, saya terbuka untuk kerjasama, sponsorship, dan juga kolaborasi. Silahkan yang berminat bisa hubungi saya ya. Kontak saya ada di deskripsi dan juga ada di screen. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya untuk teman-teman, dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.